Jadi keputihan itu adalah cairan yang keluar dari vagina yang bukan darah. Jadi memang gejalanya biasanya bisa gatal ya atau berbau ya. Atau saat setelah berhubungan tambah berbau. Nah, itu kadang-kadang pasien jadi ini yang menyebabkan nantinya akan susah punya anak. Ya, karena infeksi dari mulut rahim tadi yang namanya cervicitis ya, cervicitis gonorrhea atau cervicitis akibat chlamydia itu bisa menyebabkan saluran atau tubanya. Halo Sobat Sehat RSCM, kembali lagi di podcast RSCM, ruang berbagi informasi kesehatan dan juga solusinya bersama dengan saya Dr. Kevin Ezekia. Ya, pada hari ini kita akan membahas topik yang sering sekali dianggap sepele bagi perempuan-perempuan, terutama di perempuan Indonesia. Apakah itu? Yaitu mengenai keputihan. Nah, mungkin kita banyak sekali ya mengetahui memang perempuan Indonesia ini banyak sekali mengalami keputihan, tapi memang biasanya dianggap sepele, mungkin dianggap lewat begitu saja. Padahal sebetulnya keputihan ini itu sangat berpengaruh pada sistem reproduksi perempuan, terutama perempuan di Indonesia. Nah, untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan pakar dari keputihan. Sudah datang pakar di RSCM kami mengenai keputihan dengan Profesor Dr. Junita Indarti, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Selamat pagi Prof, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Baik Prof, terima kasih banyak Prof sudah hadir di sini untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu dengan masyarakat semua di Indonesia Prof. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya aja ya Prof, bagaimana sih keputihan ini, bagaimana, apa sih itu keputihan Prof? Mungkin biar orang-orang paham. Ya, baik. Jadi keputihan itu adalah cairan yang keluar dari vagina yang bukan darah. Jadi memang kalau kita lihat keputihan ini, insidensnya sangat tinggi ya, 75% di dunia dan juga di Indonesia pun juga sekitar angka itu, 75%. Dan kebanyakan pasien datang untuk berobat ke dokter obgyn itu dengan keluhan keputihan ini. Iya. Sebenarnya untuk keputihan sendiri kan mungkin banyak jenisnya ya Prof. Mungkin banyak perempuan ini juga tidak aware dan juga tidak tahu Prof. Sebenarnya keputihannya ini yang kira-kira berbahaya itu bagaimana sih Prof? Jenisnya Prof? Dan ciri-cirinya mungkin Prof. Baik, jadi kalau kita lihat keputihan itu dibagi dua. Keputihan yang fisiologis dan keputihan yang patologis. Kalau keputihan yang fisiologis adalah keputihan yang biasanya warnanya itu jernih. Ya, jernih, kemudian dia mungkin agak putih sedikit susu ya. Nah, tapi tidak berbau, tidak menimbulkan gejala, jadi tidak gatal dan juga tidak konsistensinya juga paling seperti lendir gitu ya. Yang jelas dia tidak punya gejala dan tidak berbau, tidak gatal. Nah, itu timbulnya juga pada waktu-waktu tertentu. Jadi nggak terus-terusan dan biasanya tidak mengganggu. Nah, itu yang fisiologis. Kalau yang patologis itu kebanyakan penyebabnya infeksi, ya. Mungkin 70% infeksi penyebabnya. Nah, itu apa ciri-cirinya? Adalah keputihan yang warnanya itu berubah. Kalau yang tadi lendir, jernih gitu ya. Kalau yang keputihan patologis itu warnanya bisa kehijauan, bisa abu-abu, bisa kuning kehijauan, bisa putih ya, putih kayak susu. Bisa juga konsistensinya bergumpal seperti Swiss cheese gitu ya, seperti atau atasnya susu. Kalau kita bikin susu dadihnya itu, nah itu seperti itu. Nah, selain itu jadi konsistensinya berubah, warnanya juga berubah, kemudian ada gejala. Gejalanya biasanya bisa gatal ya atau berbau ya. Atau saat setelah berhubungan tambah berbau. Nah, itu kadang-kadang pasien datang dengan keluhan seperti itu. Nah, itu masing-masing punya kekhasannya ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini kalau yang begini nih, oh ini biasanya ini. Sebelum kita melihat apa sih, kita harus periksa kan, seorang dokter harus memeriksa keputihan itu, masuk pemeriksaan in speculo ya untuk melihat. Nah, sebelum itu kan anamnesa tadi ya, menanyakan tadi gejala-gejala tadi. Nah, masing-masing punya karakteristik tuh. Jadi kalau infeksinya oleh bakteri,
anaerob keluhannya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau yang oleh jamur keluhannya seperti apa. Nah, selain itu juga bisa menimbulkan kayak rasa terbakar ya atau berhubungannya nyeri. Nah, itu keputihan yang patologis gitu. Ya. Baik, Prof. Berarti sebetulnya memang keputihan itu nggak semuanya itu bermasalah ya, Prof. Jadi Ya, kalau yang jernih tadi itu lendir jernih aja, yang terutama biasanya pada saat mau ovulasi, iya, itu biasanya itu normal ya, Prof. normal. Cuma kalau sudah gatal, sudah bau, atau bisa menimbulkan rasa terbakar, itu mungkin baru yang ada Yang patologis ya. ya, baik. Oh ya, tadi contoh yang fisiologis ya, misalnya pada saat ovulasi Ya, Prof. atau pada saat wanita ya terangsang secara seksual. Nah, Itu bisa. itu juga perubahan hormon itu juga menyebabkan lendir itu jadi lebih banyak. Cuman ada saat-saatnya ya, jadi Ya. nggak terus-terusan, tapi ada saat-saatnya di mana hormon estrogen ini sedang meningkat. Nah, itu jadi lendirnya banyak. Nah, apa sih yang menghasilkan lendir itu? Lendir itu dihasilkan, jadi gini, lendir itu karena pengaruh estrogen ya, dia akan sel-sel di dalam serviks ya, endoserviks akan menghasilkan lendir. Kemudian vagina juga, transudasi dari epitel vagina juga menyebabkan adanya cairan. Ada kelenjar-kelenjar lain juga yang menyebabkan keluarnya cairan. Tapi tadi kan bisa semuanya kalau tidak terinfeksi atau ada hal-hal lain yang patologis kan disebut juga dengan fisiologis. Gitu. Jadi kita harus bedakan antara dua ya, yang fisiologis atau yang patologis. Patologis ada gejalanya, yang fisiologis gejalanya pada saat tertentu dan dia nggak ada keluhan apa-apa. Nggak mengganggu ya, Prof. Tidak Betul. mengganggu. Siap, Prof. Berarti apakah semua perempuan itu sebetulnya akan mengalami keputihan ya, Prof? Dari angka catatan ya, di dunia nih ya, kalau kita lihat dari referensi itu 75% ya wanita itu pernah mengalami keputihan. Di Indonesia pun juga angka itu sekitar angka 75% itu. 45%-nya berulang. Nah, selama hidupnya nih. Nah, tapi ya artinya banyak sekali keluhan ini. Dan kalau kita lihat data ya yang datang pasien-pasien ke dokter SPG umum tentunya ya, itu kebanyakan emang keluhannya ke pasien-pasien ginekologi adalah keluhannya dengan keputihan. Keputihan ya. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah ngalamin ganggu sekali Ganggu tuh. banget ya, Prof. Bayangin kalau ada seorang manajer nih pas lagi rapat terus Tiba-tiba tiba-tiba dia gatel, aduh nggak tahu deh apa Ganggu yang mau banget ya, digaruk, Prof. ganggu banget. ya berarti memang sebenarnya banyak sekali ya, Prof, karena besar sekitar 75% wanita itu mengalami keputihan ya Selama hidupnya ya. selama hidupnya. Sebetulnya Sekali, untuk keputihan itu terjadinya itu biasanya kapan sih, Prof? Bisa semua kalangan usia kah? Atau biasanya pada saat masa reproduksi atau orang wanita-wanita yang sudah menopause itu bisa juga keputihan tuh Ya, bagaimana? jadi gini, sebetulnya di dalam vagina itu adalah suatu ada ekosistem nih, walaupun vagina itu bukan suatu tempat yang steril ya. Di situ banyak macam-macam tuh, mau apa aja ada. Misalnya jamur dalam bentuk spora itu 30% vagina normal ada sporanya, tapi dia diam-diam aja, nggak bikin gejala. Karena pH normal vagina yang ada tidak akan mempengaruhi spora itu menjadi bentuk hifa yang infeksius atau mempunyai gejala. Terus yang kedua, di situ ada bakteri-bakteri yang patogen juga ya, bakteri-bakteri jahat. Nah itu juga ada. Tapi mayoritas itu adalah bakteri-bakteri baik ya. Jadi lactobacillus, mungkin 70%-nya lactobacillus. Lactobacillus itu melindungi vagina supaya pH-nya itu pH normal 38 sampai 4,5. Kalau pada saat lactobacillusnya subur, bagus ya. Nah, vagina itu sehat karena apa? Karena asam laktatnya banyak, cukup ya dengan pH normal. Yang tadi bakteri yang banyak tadi itu nggak bisa berkutik, dia nggak bisa berubah jadi apa-apa, nggak ada keputihan, nggak ada apa-apa. Walaupun di dalamnya tadi ada spora jamurnya, ada bakteri jahatnya, tapi tadi asam laktat dan pH vagina membuat ekosistem vagina itu menjadi baik dan tidak mudah terinfeksi. Jadi vagina itu banyak bariernya. Bariernya itu macam-macam. Lendir tadi yang dihasilkan secara fisiologis hasilkan lendir kan. Tapi lendir itu dari tadi sel-sel yang di mulut rahim, sel transudasi vagina, kelenjar-kelenjar ya yang ada di bagian distal vagina itu menghasilkan lendir. Itu fisiologis. Dia melindungi terhadap infeksi-infeksi. Banyak lagi bariernya, asam laktat tadi yang mencegah pertumbuhan bakterinya dan juga jamurnya dan semua
ya semua yang akan infeksi tadi akan nggak bisa berkembang karena tadi vaginanya normal. Berarti memang banyak sekali ya Prof sebetulnya barrier-barrier untuk menjaga keasaman dari vagina ini ya Prof. Betul. Yang untuk mencegah terjadinya keputihan Iya. itu. Sebenarnya mungkin masyarakat juga pasti pengen tahu ya Prof, bagaimana sih kenapa sih itu bisa terjadi? Mungkin apa sih yang menyebabkan hal-hal tersebut? Misalnya mungkin apa yang bisa kita ubah mungkin untuk agar tidak terjadi keputihan itu, Prof? Betul. Jadi adalah kebiasaan. Jadi sebenarnya kita harus menjaga. Jadi kan kadang-kadang sekali banyak yang salah kaprah ya. Oh, vagina itu harusnya dikasih dikasih wangi-wangian, disemprot-semprot supaya bersih. Sebenarnya itu nggak perlu. Karena secara dalam self untuk higienitasnya itu di dalam vagina itu udah jalan ya. Jadi semua kondisi yang tadi saya sampaikan itu udah berjalan dan itu nggak ada keluhan. Jadi nggak usah diapain lagi, nggak usah dikasih dosing, nggak usah dikasih dosing yang kasih antibiotik supaya lebih bagus, kasih pewangi, makan nggak usah. Karena udah kalau selama dia jaga jangan lembab ya. Nah itu udah yang penting artinya kita menjaga tetap bersih. Jadi kalau misalnya tadi ya kebiasaan yang nggak bagus tadi kan kadang-kadang ada juga yang kayak tampon, pakai tampon kalau lagi haid pakai tampon vagina itu kan nggak dianjurkan. Atau pakai panty liners tiap hari supaya bersih. Nah kalau panty liners itu emang seolah-olah kayaknya sih bersih ya, bersih karena kan celana jadi kering. Tapi kan yang nempel di vagina yang basah lembab itu kan nempel kayak dikompres terus, apalagi kalau nggak diganti-ganti. Nah lama-lama itu jadi lembab. Nah kondisi lembab itu akan membuat tadi ya perubahan pH-nya juga ya. Jadi lembab basah itu juga jadi merubah pH vagina. Itu tadi misalnya kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar ya. Jadi arah ceboknya itu jangan terbalik, jangan dari belakang ke depan. Nah, jadi kan dia sama dengan ngasih kan antara anus sama vagina kan dekat. Nah, jadi masukin bakteri ke dalam vagina itu harus terbalik. Dia harus jaga kering, jangan sampai. Jadi kalau habis cebok jangan basah-basah pakai celana. Nah, itu juga bikin kelembapan juga ya. Dia harus kering betul baru pakai celana dalam. Celana dalamnya juga jangan yang kayak nilon gitu ya. Dia harus katun, harus yang menyerap ya. Kalau basah diganti. Nah, kalau haid juga sering diganti. Karena haid itu akan menyebabkan lactobacillusnya banyak yang mati tuh. Lactobacillus tadi yang kuman baiknya, bakteri yang pertahankan tadi ya pH vagina menjadi normal itu banyak yang punah. Nah, itu juga harus sering diganti juga, harus dibersihkan ya. Jadi kita harus menjaga lebih daripada saat haid itu ya. Tapi nanti sih setelah haidnya selesai kan dia balik lagi, recovery lagi. Saya sering banyak banget Prof itu yang masuk komen-komen atau itu semua bahwa banyak banget yang keputihan itu tuh malah dicuci pakai sabun sirih, dicuci malah di douching. Itu berarti sebetulnya kurang tepat ya Prof mungkin Prof? Sebenarnya kalau keputihan, kalau emang ada keputihan yang patologis yang ada keluhan misalnya gatal, terus warnanya kayak putih-putih kayak kayak dadih gitu ya, kayak atasnya susu. Saya tadi sebelum sampaikan bahwa kita ada sindrom approach tuh. Kalau misalnya tadi keputihannya kayak atasnya susu itu, kalau kita bikin susu panas kan di atasnya ada dadinya ya. Nah itu dan gatal itu biasanya jamur penyebabnya. Nah kalau misalnya itu jamur, tapi kalau misalnya saya keputihan encer abu-abu banyak, terus tapi bau banget. Kalau habis berhubungan tambah bau lagi. Nah itu biasanya bacterial vaginosis. Apa itu bacterial vaginosis? Itu adalah disebabkan oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu meningkat overgrowth. Harusnya dia kesedikit aja tuh si Gardnerella vaginalis ya penyebab BV. Tapi karena lactobacillusnya tadi banyak yang punah, dia pH-nya berubah jadi basah, tumbuh tuh si bakteri anaerob tadi itu. Akhirnya tadi keputihan yang cairan, warnanya keabu-abuan, encer, dan berbau. Itu BV. Jadi kalau dari dengar cerita dari pasien yang datang, udah tahu nih, ini kira-kira ini nih, gitu kan. Tapi kita harus buktikan. Nah, jadi seperti itu. Mengenai daun sirih tadi. Daun sirih udah ada penelitiannya ya, saya pernah neliti juga. Jadi itu dia mempunyai sifat bakterisid dan
bakterisid juga ya. Jadi untuk jamur pun dia juga bisa ya, tapi walaupun itu tidak utamanya, dia bisa dipakai untuk sebagai pembersih. Kalau daun sirih itu benar, jadi artinya boleh pada saat keputihan yang ada keputihan untuk membantu aja sebagai ajuvan, tapi bukan terapi utamanya. Jadi tetap aja terapi utamanya dia harus ke dokter, harus dilihat disebabkan apa keputihannya dan pengobatannya jadi tepat. Nah, jadi dokter pun juga harus lihat tuh kalau ada keluhan keputihan cuman oh ya kasih obat gitu ya. Harus dilihat bener nggak Jenisnya, sebabnya apa. Apakah vaginitis ya. Beda nih vaginitis sama cervicitis. Kalau vaginitis itu infeksinya dari vagina. Biasanya penyebabnya bisa jamur ya. Jadi Candidosis vulvovagina atau disebabkan oleh bakteri anaerob, jadi bakterial vaginosis ya, di mana anaerob jadi meningkat tinggi. Kemudian yang terakhir trikomonas. Trikomonas itu salah satu penyakit karena hubungan seksual. Itu menyebabkan vaginitis juga yang warnanya itu kuning, kemudian dia berbuih-buih. Biasanya kalau berhubungan nyeri, ya ada nyeri panggul sedikit, nah itu biasanya trikomonas. Yang terbanyak apa dari vaginitis itu? Penyebabnya adalah Candida, ya tadi. Kemudian yang kedua, ya Candida dan bakteri vaginosis itu mirip-mirip lah, 1, 2 atau 11, 12 insidensnya. Kemudian trikomonas yang ketiga. Nah itu vaginitis. Harus dilihat tuh mulut rahimnya ada sesuatu nggak? Jadi kalau misalnya keputihan tuh macam-macam. Jadi vaginitis kah atau cervicitis kah? Apa tuh cervicitis? Mulut rahimnya. Mulut rahimnya dicek. Mulut rahim itu biasanya kalau dia ada infeksi, dia kita lihat ada kelainan ya di mulut rahimnya, di cervix. Itu penyebabnya biasanya infeksi, penyebab bakteri-bakteri infeksi melalui seksual, IMS seperti gonorea atau chlamydia. Nah, 2 itu. Jadi terapinya beda. Nah, kadang pasien datang, saya nggak sembuh-sembuh. Pas lihat, dikasih apa aja Bu obatnya. Nah, obatnya nggak pas ya. Pas dilihat, ini bukan vaginitis, ini cervicitis gitu. Jadi artinya kita harus pastikan, harus lihat betul penyebabnya apa. Karena berbeda, obatnya juga beda. Gitu. Jadi nggak semua dikasih, biasanya vaginitis. Iya. Langsung aja ya Prof. Langsung aja, harus dilihat dulu. Karena dia, dan juga kalau nggak cukup sekali, kalau misalnya dia harus kontrol lagi. Jadi benar-benar sampai tuntas. Ya, mungkin bagi perempuan-perempuan Indonesia ini perlu di take notes ya, bahwa memang untuk keputihan itu apabila memang sudah sangat mengganggu tadi dan juga sudah ada tanda-tanda yang patologis tadi, ya memang harus diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan terapi yang sesuai, karena memang penyebab dari keputihan itu sangat banyak sekali ya Prof. Jadi pengobatannya juga harus berdasarkan tepat sesuai dengan penyebab dari keputihan tersebut. Siap. Untuk ini Prof, satu lagi Prof, kira-kira kalau misalnya ini nggak diobatin, itu bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya nggak sih Prof? Untuk keputihan ini? Jadi penyakit menular seksual, ya infeksi menular seksual itu yang bisa menyebabkan ya perlengketan dari tuba atau saluran telur ya. Jadi ini yang menyebabkan nantinya akan susah punya anak. Ya karena infeksi dari mulut rahim tadi yang namanya cervicitis ya, cervicitis gonorrhea atau cervicitis akibat chlamydia, itu bisa menyebabkan saluran atau tubanya, saluran telurnya itu menjadi buntu, sehingga kan nggak bisa ketemu antara sperma sama sel telur. Nah itu kadang-kadang kalau kita periksa pakai HSG gitu ya, hysterosonography, tubanya tersumbat non paten. Nah itu biasanya dulunya pernah ada infeksi nggak gitu. Kalau infeksi itu bisa menyebabkan jadi tuba non paten. Tuba non paten itu jadi bikin susah hamil ya, nggak bisa hamil malah. Gitu. Jadi itu harus diobatin. Nah, bisa sampai sejauh itu ya Prof. Ternyata bisa dari keputihan yang awalnya mungkin disepelekan, ternyata malah bisa jadi buat nggak subur ya Prof. Iya betul. Mungkin kita mau bahas ke mitos mungkin Prof. Kan dari perempuan-perempuan ini banyak yang percaya sekali dengan mitos ya di masyarakat kita mengenai makanan Prof. Katanya banyak makan timun, banyak makan semangka gitu-gitu Prof. Itu katanya bisa buat keputihan. Sebenarnya itu benar nggak sih Prof? Itu nggak ada evidence base-nya ya. Itu nggak ada bukti ilmiahnya. Dan bukan itu penyebabnya. Jadi nggak apa-apa makannya timun yang banyak, semangka yang banyak, nggak jadi keputihan, nggak ngaruh, kan enak ya. Iya, mungkin yang harus diperhatikan lagi ya, yang penting justru
Kalau misalnya kita berobat untuk keputihan ya, jangan lupa untuk mengobati pasangannya. Misalnya, kadang-kadang kok nggak sembuh-sembuh sih, udah sembuh tapi ada lagi, dokternya kurang canggih nih gitu atau gimana gitu ya. Terus udah gitu yang kedua, ya karena pasangannya nggak diobatin. Misalnya contohnya tadi pada penyebab jamur tadi, Candidiasis vulvovagina, itu suaminya harus dikasih obat juga karena kan pingpong fenomen. Jadi artinya udah ketularan kan tadi suaminya dari kandidanya kan. Nah balik lagi deh, udah sembuh nih, kembali lagi. Nah jadi akhirnya jadi pingpong. Jadi akhirnya ya kayaknya nggak sembuh-sembuh, padahal mungkin udah sembuh tadinya. Karena hubungan seksual, suaminya nggak diobatin, balik lagi. Jadi ini fenomena pingpong fenomen, di mana ya karena pasangannya tidak diobatin. Jadi harus diberi obat juga. Apalagi juga infeksi menular seksual, itu juga suaminya harus diperiksa, wajib diperiksa untuk diobati. Jadi sama-sama diobatin juga gitu ya. Nah, tentunya kalau yang laki-laki kan dikonsulkan ke dokter itu ya, spesialis dermatologi dan venereologi estetika ya, SPDVE. Gitu. Terus satu lagi, jangan ngasih obat sendiri. Kadang-kadang kan halo dok atau apa gitu ya, kan nggak ngelihat tuh apa, cuma ada keluhan keputihan, kasih ini atau dia beli ke apotik. Kadang-kadang pasien suka datang ke apotik, dok saya udah ke apotik, katanya apotiknya obatnya ini aja, udah dikasih ini, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah ya iyalah ternyata bukan nggak sesuai obatnya, jadi penyebabnya apa dan obatnya itu tidak sesuai. Berarti mungkin concernnya bagi pasien ini kalau misalnya memang udah keputihan berulang ya, ajak juga lah mungkin pasangannya ya Prof, untuk berobat bersama-sama Prof. Betul. Kemudian untuk yang satu lagi Prof, untuk penanganan awal gitu Prof. Kira-kira untuk keputihan ini sebetulnya kita harus, apa sih yang bisa dilakukan oleh pasien mungkin sebelum dia datang ke layanan kesehatan untuk menata laksana awalnya? Apakah perlu basuh yang seperti apa, perlukah pakai panty liner atau pembalut biar nggak bocor-bocor, itu apakah perlu Prof untuk seperti itu? Jadi sebetulnya kan kalau dia mau datang ke dokter ya, misalnya hari ini dia daftar, pasti kan dia nggak di Jakarta kan gampang ya nyari dokter banyak kan, jadi artinya nggak usah nunggu seminggu, kecuali dokternya rame, ngantri. Kayaknya karena dokternya banyak kan, option banyak ya, nggak usah cari yang ngantri-ngantri kali. Nah jadi berarti apakah harus pakai panty liners misalnya? Panty liners itu nggak dianjurkan ya, karena dia kan akan jadi makin lembab tuh kalau pakai itu. Jadi kalau dalam kondisi nggak ada keluhan apa-apa, itu nggak usah pakai panty liners, biasa-biasa aja, pakai celana biasa. Kalau celananya basah ganti celana, kalau nggak ada keluhan. Tapi kok kalau ada keluhan tadi banyak keputihan lagi banyak-banyaknya, ya iyalah daripada pakai panty liner tapi sering diganti sambil diobatin. Begitu sembuh, kan udah nggak banyak lagi cairan ya. Nah udah panty liner saya lepas, jangan pakai. Jadi nggak usah pakai panty liner sehari-hari, jadi rutin sehari-hari, banyak kan untuk rutin sehari dipakai terus gitu supaya bersih. Ya celananya sih bersih dan kering, tapi kan vaginanya dikompres basah tadi itu nggak kelihatan aja, cuman antara vagina dan panty liners itu yang akan kan dia bersentuhan ya antara kulit dengan panty linersnya, itu jadi basah dan lembab. Itu yang bikin jadi tambah ya, kalau dia kandida ya tambah maserasi, makin kemana-mana. Kemudian tadi Prof sempat disebutkan juga cara cebok itu juga ternyata berpengaruh Prof. Sebetulnya untuk cara cebok khusus perempuan itu sebenarnya yang bagus itu seperti apa sih Prof? Dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang, jangan terbalik, jangan dari belakang ke depan ya. Dan itu nggak boleh bolak-balik ya Prof cebok, dari depan ke belakang gitu ya Prof. Iya, ya, Prof. dari depan ke belakang. Biar tidak ada gitu. persebaran bakteri ya Prof. Iya. Ya Prof, berarti tadi kita sudah mengerti semua kira-kira ya bagi perempuan Indonesia bahwa semua keputihan itu bisa jadi ada yang normal, ada yang tidak normal, dan juga kita harus perhatikan lagi untuk yang tidak normal itu bisa jadi petanda bahwa memang ada suatu perubahan bakteri di situ ataupun jamur, dan itu memang harus kita konsultasikan ke pakarnya, ke ahlinya. Gitu. Mungkin saya ada tambahan lagi. Ya Prof. Kalau keputihan itu udah selesai diobatin, nah jangan lupa itu pap smear ya. Pap smear itu. Jadi yang penting adalah
pap smear itu untuk ngelihat tuh mulut rahimnya ada virus HPV-nya enggak, gimana sel-selnya setelah. Jadi kalau pada saat keputihan cervicitis atau vaginitis yang lagi banyak-banyaknya itu memang nggak dianjurkan pada saat itu untuk pap smear. Tapi setelah semuanya sembuh, jangan lupa untuk melakukan pap smear. Karena semua wanita itu harus at risk itu artinya sudah menikah, itu harus melakukan pap smear. Pap smear dan vaksinasi. Kalau negatif nih, vaksinasi HPV. Nah itu sangat penting dan itu wajib ya hukumnya. Karena supaya nanti ke depannya dia sehat. Ya. Kenapa saya bicara gini? Karena kanker serviks ini saat ini yang disebabkan karena HPV ya. Nah, saya satu-satunya kanker pada wanita yang sudah diketahui atau kanker pada semua orang ya. Yang satu-satunya sudah diketahui penyebabnya adalah kanker serviks. Kanker serviks bisa dicegah dan bisa dideteksi dini. Jadi sayang sekali kalau itu tidak dilakukan. Dan dicegahnya bisa dengan vaksinasi dan juga pap smear untuk screening. Dan kalau misalnya ditemukan dalam stadium yang artinya dalam masa prakanker, itu bisa sembuh 100%. Gitu. Jadi mungkin itu tadi setelah sembuh keputihan, jangan lupa pap smear dan vaksin. Terutama bagi supaya jadi makin sehat. Mengenai vaksin ini juga masih banyak sekali, mungkin tadi sempat ada banyak yang nanya juga, Prof. Kalau vaksin itu kalau misalnya sudah berhubungan atau sudah menikah itu sebenarnya apakah tetap boleh atau tidak perlu, Prof, sebetulnya? Oh, harus. Jadi emang sih idealnya sebelum hubungan seksual ya. Malahan pemerintah kan udah ada program kelas 5 SD, 6 SD ya, 11-12 tahun. Nah, itu kalau di bawah 14 tahun cukup 2 kali ya. Karena respon imunnya tinggi. Nah, tapi kalau di atas 14 tahun 3 kali. 3 kali suntik. Itu untuk seumur hidup. Jadi 026. Artinya dikasih kalau 3 kali, sekarang dikasih 2 bulan kemudian suntikan kedua, kemudian 4 bulan kemudian suntikan ketiga. Itu untuk di atas 14 tahun. Tapi kalau misalnya yang di bawah 14 tahun cukup 2 kali ya. Jaraknya bisa sekarang suntik, keduanya 6 bulan atau 12 bulan kemudian. Dan itu bagus banget. Jadi artinya efektivitas vaksin itu tinggi sekali ya. Di atas 90%. Tapi kalau misalnya udah menikah, vaksin aja karena masih bagus tuh. Karena artinya masih bagus apa sampai di bawah 45 tahun efektivitasnya menurut WHO masih sekitar 90%-an. Jadi vaksin aja. Kita cek dulu. Kenapa sih harus dipap smear dulu nggak kalau misalnya orang mau vaksin? Nah, jawabannya sebenarnya nggak harus sih kalau mau vaksin aja. Yang penting belum kanker. Kalau kanker divaksin gimana? Ya nggak apa juga, cuman nggak ada untungnya. Nah, tapi untuk apa sih di pap smear segala kalau kita mau vaksin sudah menikah? Nah, karena kita biar tahu nih waktu saat divaksin kondisi serviksnya normal atau udah ada lesi prakanker. Kalau udah ada kan diobatin sekalian paralel. Gitu sih tujuannya. Siap, Prof. Ini sangat penting juga ya, Prof, bagi keputihan. Abis keputihannya terobati sambil di pap smear juga untuk evaluasi screening lesi prakanker ya, Prof. Iya, betul Siap. sekali. Satu lagi, Prof, mungkin pertanyaan bagi banyak untuk masyarakat. Kira-kira untuk mengobati ini bisa konsul kemana? Apakah mungkin bisa berkonsultasi sama Prof? Mungkin bisa kita temuin di mana untuk berkonsultasi, Prof? Ya. Saya sebenarnya di beberapa tempat ya prakteknya. Cuman nanti kalau ada keluhan mungkin yang mudah aja di RSCM. Di RSCM itu bisa di Kiara, bisa juga di Kencana. Untuk yang lebih nyamannya sih memang layanan yang yang lebih privasi dan VIP ya, itu Kencana RSCM. Rumah sakit RSCM Kencana. Baik. Untuk vaksin dan pap smear kira-kira apa mungkin bisa juga dengan Prof atau bisa juga bisa ya, Prof? sekali. Bisa sekalian ya, Prof. Emang pasien saya kebanyakan sih vaksin, pap smear ya, keputihan gitu. Dan pap smear sebetulnya tidak perlu keputihan juga sebenarnya harus rutin screening kalau pap smear ya, Prof. itu kan emang wajib ya. Jadi tanpa keluhan pun dia harus screening dengan pap smear. Vaksin juga sebaiknya dilakukan. Untuk apa? Mencegah kanker serviks. Karena nggak ada gejala. Kalau prakanker tuh nggak ada gejalanya. Kalau kanker serviks nunggu gejala udah telat ya. Karena itu bisa lebih dari 10 tahun tuh dari mulai awal dapat infeksi HPV sampai terjadi kanker bisa 10-15 tahunan. Jadi
sebaiknya itu dicegah karena tadi yang saya bilang satu-satunya kanker yang bisa dicegah adalah kanker serviks. Caranya gampang kok dengan vaksinasi dan screening ya, pap smear dan pemeriksaan HPV yang diulang 3 sampai 5 tahun sekali sampai umur 65 tahun untuk screeningnya. Baik, siap Prof. Terima kasih banyak. Bagi perempuan Indonesia mungkin yang mau memeriksakan mengenai keputihan atau sekedar screening dan juga vaksinasi, dapat mungkin menemui Prof di RSCM, bisa di RSCM Kiara maupun di RSCM Kencana ya Prof. Baik Prof, untuk kesimpulan mungkin Prof dari Prof ada kesimpulan tambahan? Jadi yang pertama, keputihan itu jangan dianggap sepele ya. Jadi artinya kita harus pastikan ini keputihannya fisiologis atau patologis. Kalau dia patologis, jangan diobatin sendiri juga, karena pasti kita nggak bisa tahu kan ini penyebabnya apa. Kan tadi berbagai macam penyebab ya. Nah kemudian harus ke dokter. Dokternya juga harus melihat ini di mana sih kelainannya dan penyakitnya apa, disebabkan oleh apa, dan terapinya tepat. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa juga mengobati pasangannya. Nah, setelah sembuh, lakukan pemeriksaan tadi ya, pap smear dan juga vaksinasi. Kemudian satu lagi, mungkin tadi apa sih yang harusnya yang baik ya untuk salah satu cara yang baik untuk supaya tadi flora normal vagina ini bisa terlindungi dengan baik. Kita banyak makan probiotik. Ya, probiotik seperti kayak apa namanya yang buat diminum ya, probiotik yang diminum waktu sebut merek. Sebut merek yang banyak di supermarket ya. Ada probiotik yang buat minuman-minuman itu. Nah, itu bagus juga itu. Karena itu bisa juga untuk membuat flora normal vaginanya jadi di maintenance ya, di-maintain sehingga ekosistemnya normal, jadi nggak mudah terinfeksi oleh tadi beberapa bakteri, jamur maupun tadi parasit ya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa untuk mencegahnya tersebut ya Prof. Siap. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya. Ini ilmunya daging banget Prof. Terima kasih banyak. Semoga pastinya sangat bermanfaat ya bagi semua perempuan Indonesia di luar sana untuk menangani keputihan ini. Baik, mungkin saya cukupkan untuk ngobrol kita hari ini yang sangat berguna bagi semua masyarakat di Indonesia ini. Terima kasih banyak Prof atas kehadirannya di tempat ini, dan juga bagi Sobat Sehat RSCM semuanya, terima kasih sudah melihat tayangan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi semua perempuan Indonesia. Semoga semuanya bebas keputihan dan juga semuanya juga bebas dari kemungkinan dari lesi prakanker. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih.